Lalu pemirsa, bagaimana suasana di tempat pemungutan suara pemilihan Presiden Amerika Serikat? Adakah negara bagian yang sudah memulai pemilihan presiden? Reporter TV One Yandri Subekti akan melaporkan untuk Anda langsung dari New York. Selamat malam waktu Jakarta, Yandri. Silakan laporan Anda. Ya, Fatima, saat ini saya berada di salah satu TPS di kota New York City, di negara bagian New York, di mana hari ini, Fatima, tanggal 5 November, Selasa minggu pertama pada bulan November ini, seluruh Amerika Serikat menggelar pemilu secara serentak, secara langsung di TPS-TPS yang telah ditentukan. Dan dari sejumlah negara bagian, yaitu 36 negara bagian, juga telah menggelar pemilu awal atau dibuka TPS lebih awal sebelum pelaksanaan TPS hari ini. Karena untuk lebih mengakomodasi para warga Amerika Serikat untuk memberikan hak suaranya. Dan ini sangat berhasil sekali karena hingga saat ini dari informasi yang kami peroleh sudah terkumpul atau warga Amerika Serikat yang telah memberikan hak suaranya sebanyak 82 juta warga. Ini separuhnya dari jumlah pemilu atau pemilih pada Pilpres tahun yang lalu, tahun 2020. Dan diperkirakan 50% lebih akan memberikan hak suaranya melalui TPS secara langsung hari ini. Dan seperti yang Anda saksikan, mungkin saya bisa minggir sebentar untuk menggambarkan bagaimana antusias warga. Seperti yang Anda saksikan, ibu dengan 2 orang anak. Di sini pemilih bisa mengajak anak-anak untuk berada atau masuk ke dalam TPS. Dan di sini setiap TPS, ini ada 2 TPS Fatima di lokasi tempat saya mengabarkan. Satu di sini adalah sekolah umum PS 59 dan di sebelahnya lagi ada tempat pemungutan suara. Eh, Namun para pemilih ini sudah ditentukan di TPS mana mereka akan bisa memberikan suaranya. Dan TPS di kota ini dibuka pukul 6 pagi dan akan ditutup pada pukul 9 malam. Berbeda mungkin di tiap-tiap negara bagian, karena Fatima di Amerika Serikat ini, wewenang undang-undang tata cara maupun teknis pelaksanaan pemilu ini merupakan kewenangan dari tiap-tiap negara bagian, bukan diatur seluruh ataupun secara nasional atau negara federal. Dan di Amerika Serikat ini pun pemberian suaranya sama dengan di Indonesia, bisa melalui pos surat atau dikirim melalui pos, dan juga bisa juga mereka memilih, mencoblos, kemudian dimasukkan ke dalam kotak-kotak suara di lokasi-lokasi tertentu. Dan pilihan yang ketiga adalah melalui TPS seperti yang saat ini berlangsung. Dan tentunya nanti suara tersebut akan dihitung bersamaan setelah TPS ditutup di tiap-tiap kota atau tiap-tiap negara bagian. Dan pemberian suara melalui pos surat maupun melalui selain langsung ini memang tidak seluruh negara bagian, hanya sejumlah ataupun hampir seluruhnya bahkan di negara-negara bagian. Jadi sekali lagi sepenuhnya tergantung undang-undang ataupun wewenang dari tiap-tiap negara bagian. Dan hingga saat ini terpantau atau sejumlah polling memberikan informasi perolehan suara atau kemungkinan siapa yang menjadi pemenang yang bisa mengantongi 270 electoral vote atau electoral college, yaitu jumlah elektoral atau suara tiap-tiap negara bagian apabila dikumpulkan, apabila salah satu kandidat presiden ini melebihi 270, maka secara otomatis akan menjadi pemenang untuk presiden mendatang. Dan saat ini diperkirakan selisih antara kedua kandidat dalam hitungan 1 digit atau di bawah 10, sehingga semua ataupun kemungkinan ini hasil dari siapa yang akan memenangkan presiden tergantung dari beberapa negara bagian atau disilakan dengan swing state, yaitu hingga saat ini ada 7, dan diperkirakan lagi, mengkerucut lagi, nanti diperkirakan di negara bagian
Pennsylvania, sehingga kedua kandidat ini hingga tadi malam berjuang mati-matian meyakinkan para calon pemilih untuk memberikan suara kepada kedua kandidat. Dan kemungkinan nanti diharapkan setelah TPS ditutup di masing-masing negara bagian, nanti hasilnya bisa gambarannya bisa diketahui. Namun demikian, ini tentunya bukan hasil akhir karena akan menunggu surat suara atau penghitungan surat suara yang dikirim melalui pos, dan diharapkan paling cepat dalam hitungan jam atau mungkin sekitar paling lambat beberapa hari atau 1 minggu, hasil siapa yang akan menjadi pemenang di Presiden Amerika Serikat akan diketahui. Dan Fatima, sebagai informasi juga, pemilu hari ini tidak hanya menentukan atau memilih presiden, namun juga memilih anggota Kongres, yaitu anggota DPR dan sepertiga dari anggota Senat, serta sejumlah pejabat negara bagian atau pejabat lokal di masing-masing wilayah. Namun antusias dari warganya ini biasanya terlihat lebih tinggi atau lebih besar pada saat pemilihan presiden seperti tahun ini, yaitu 4 tahun sekali. Nanti kami akan terus mengupdate bagaimana kondisi di kota kami, di kota New York, dan juga bagaimana nanti proses penghitungan suara. Dan untuk keamanan, hingga saat ini situasi di Amerika Serikat aman terkendali. Dan di kota New York, seperti lokasi tempat saya mengabarkan, setiap TPS ini ditempatkan 2 anggota NYPD atau polisi New York berseragam. Dan juga tentunya di sisi intelijen ataupun yang berpakaian sipil juga mereka menyebar untuk mengantisipasi, mengamati kemungkinan mungkin untuk mengantisipasi akan hal-hal yang tidak diinginkan. Fatima, kembali ke studio. Ya, Yandri, terima kasih informasinya langsung dari New York, Amerika Serikat, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan Prof. Hikmahanto selaku Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia untuk membahas lebih dalam seputar pemilihan presiden di Amerika Serikat. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami.